Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan lanjutkan pembahasan pembuatan project desain multimedia interaktif. Nah, kalau pada video sebelumnya kita sudah banyak membahas action script ya. Saya harap semuanya sudah paham bagaimana menggunakan action script, baik itu di objek maupun di frame. Nah, nanti kita akan lanjutkan belakangan, jadi tidak sekalian ya. Sekarang kita akan lanjut di bagian konten. Jadi halaman yang mestinya kita isi dengan konten materi, sekarang kita kerjakan. Kita fokus di bagian konten materi. Nah, kalau kemarin pada saat membuat desain interface ya, kalau kalian masih ingat itu baru sebatas membuat layoutnya saja. Sekarang kita lengkapi mulai dari halaman pilihan materi. Di sini di contoh yang saya berikan, saya akan isi dengan 4 pilihan materi ya. Nah, dari 4 pilihan materi itu, di setiap materinya ada lagi halaman yang berisi pembahasannya. Nah, pembahasannya itu bisa berupa teks, kemudian gambar, animasi juga, dan yang terpenting adalah video yang berisi audio dubbingnya ya. Nah, silakan disiapkan dulu konten materinya. Sekarang kita awali dari halaman yang berisi pilihan materi. Oke, kembali buka flashnya dan projectnya masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut di bagian materi ya. Nah, sebelumnya kita review dulu bagian mana yang belum lengkap. Ini sambil mengecek apa saja kekurangannya. Kita awali dari menu utama. Nah, kita review dulu ya. Ini kita tampilkan penuh. Kita lihat di petunjuk. Oke, sudah lengkap. Tinggal nanti animasinya terakhir ya. Kembali. Kemudian materi. Nah, ini materi ya. Ini masih belum terisi. Sekarang kita isi bagian ini ya. Oke, kita kembali dulu. Kemudian latihan soal. Nah, latihan soal juga masih belum. Nanti dari sini kita akan lanjut. Kembali lagi, kita cek terakhir di bagian profile. Nah, bagian profile sudah ya. Nah, kita lanjut di bagian materi dulu. Di bagian materi, sebelum membahas kontennya, saya harap kalian sudah menyiapkan kontennya ya, sesuai dengan topik masing-masing. Kalau saya di sini mengambil contoh bagaimana menggunakan aplikasi Microsoft Office Word. Jadi tutorial MS Word ya. Nah, di sini kita buat dulu list menunya ya, menu materi. Kalau yang sebelumnya ini kan menu utama. Nah, kita bikin menu materi. Yang pasti tidak hanya satu topik saja yang dibahas ya. Jadi misalnya kalian membuat tutorial Photoshop. Nah, di Photoshop itu kalian membuat apa saja? Misalnya ganti background, menambahkan teks, atau misalnya merubah warna dan lain sebagainya. Nah, itu kita pisahkan ya menjadi beberapa menu materi. Nah, di sini saya membuat contoh 4 menu materi. Oke, kita langsung saja ya. Kembali pada aplikasi Flash-nya. Buka bagian halaman materi. Ya, kita lengkapi dulu ini. Dari sini barulah kita membuat halamannya masing-masing. Nah, di sini saya akan membuat bagian ini menjadi objek button dulu ya. Nah, button yang pertama saya akan buat di sini dengan nama materi 1. Convert to symbol, ingat pilih type-nya button ya. Registration-nya di tengah-tengah. Oke, kita masuk ke dalam button. Silakan diatur up, over, down, dan height-nya. Up, over, down. Masih ingat kan ya? Up itu kondisi button dalam keadaan normal. Kemudian over pada saat disentuh atau ditunjuk dengan pointer. Down pada saat diklik. Height adalah area aktif.
Nah, ingat selalu untuk membuat layer ketika kita menambahkan objek. Di sini saya akan menuliskan teks dengan judul materi copy paste teks. Nah, nanti silahkan diatur posisinya, sesuaikan nanti dengan konsep masing-masing ya. Oke, di sini saya akan sekalian membuat frame pada headnya, biar sekalian. Untuk teks ini pada bagian over, saya akan lakukan perubahan. Nah, ingat buat keyframe ya. Kalau mau ada perubahan pada bagian over, saya akan ubah warnanya menjadi oranye. Nah, kita coba dulu ya. Save test movie. Nah, seperti itu ya. Nah, coba perhatikan, ini mungkin akan menjadi masalah ya, ketika nanti user menunjuk pada bagian teks. Nah, teks ini kan ada celah, ada rongga-rongga ya. Jadi ketika pointernya tidak berada di area teks yang warna hitam, ya pointernya akan kembali dengan posisi tanda panah ya. Tidak bentuk tangan ya. Begitu menyentuh area teks yang warna hitam, barulah berubah menjadi tangan. Artinya bisa diklik. Nah, biar tidak menjadi seperti ini masalahnya, kalau pada bagian gambar, ya sudah aman ya. Nah, ini masalahnya kalau di teks. Disinilah kita perlu bantuan area active button ya. Saya akan membuat area active button seukuran panjang teks ini ya, dari gambar ini, dari icon ini sampai ujung teks. Nah, di sini saya akan buat layer. Saya akan letakkan paling bawah biar menjadi background ya. Saya gunakan rectangle. Warnanya di sini saya pakai contoh abu-abu ya. Sudutnya saya akan buat menjadi rounded, lengkung. Lengkung 8 radiusnya ya. Oke, di sini saya akan bikin objek kotak seperti itu. Nah, ini saya akan kurangi transparansinya ya. Seperti itu ya. Oke, kita coba save test movie. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini area button ya. Rasanya kurang menarik. Saya akan coba letakkan di bagian over. Jadi up-nya kosong. Saya akan geser. Save test movie. Ya, begini mungkin lebih menarik ya. Nah, jadi sekarang lebih bebas ya. User akan lebih leluasa menunjuk area button ini. Jadi tidak harus persis di teksnya, meskipun di antara spasi teksnya pun button ini sudah aktif, tinggal diklik ya. Dan tidak harus pada icon gambarnya itu. Jadi sebelum ada kotak ini, tadi pointernya berubah-ubah ya. Nah, itu akan sedikit menyulitkan user nanti. Tidak bebas dia menunjuk button. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah kembali, untuk button yang di bawah saya akan duplikat
button yang di atasnya ya. Nah, ini saya hapus dulu. Nanti silahkan diatur apakah nanti akan dibuat animasinya bersamaan atau tidak. Jadi kalau mau dibuat animasinya bersamaan, mungkin bisa dijadikan satu layer. Tetapi bila ingin terpisah, muncul satu-satu misalnya, layernya harus dipisah ya. Nah, ini saya akan pisah layernya biar lebih mudah. Di sini saya akan copy layer, atau bisa juga dengan membuat layer baru. Di sini button 2. Nah, ini saya akan copy ya. Copy frame. Copy frame, kemudian di sini paste frame. Nah, di sini saya akan bawa ke bawah seperti itu. Oke. Nah, perhatikan di sini saya sudah duplikat, gandakan objeknya, tetapi source-nya masih sama. Ya, masih sama di sini button dengan nama materi 1. Nah, button yang kedua sebelum diedit ini harus diduplikat dulu. Kalau tidak nanti seperti ini. Perhatikan. Nah, misalnya saya ganti teksnya ya. Nah, di atasnya ikut berubah dia. Nah, biar tidak seperti itu, ini harus kita duplikat dulu. Pada video sebelumnya sudah pernah saya bahas ya. Kita duplikat simbol. Di sini materi 2. Nah, materi 2 di sini saya akan ubah di sini menjadi ukuran dan jenis huruf. Over juga sama, ukuran jenis huruf. Ini warna oranye. Ya, kalau cara seperti ini lebih mudah ya, lebih cepat ya. Kita save test movie. Ya, seperti itu. Nah, begitu seterusnya untuk button yang di bawahnya ya. Jadi, kalau ingin menduplikat atau copy objek button, jangan hanya copy paste begitu saja. Terutama di stage ya. Nah, misalnya di sini saya buat button yang ketiga seperti itu ya. Nah, ini jangan langsung diubah atau diganti. Jadi diduplikat dulu. Kalau tidak nanti yang atasnya ikut berubah ya. Karena button yang kita copy ini masih satu sumber. Di library masih satu sumber, jadi kita duplikat untuk menggandakan yang di library. Saya kira di sini semuanya paham ya. Oke, di sini saya akan percepat untuk membuat 2 objek button lainnya. Nah, ini untuk button sisanya sudah saya buat. Jadi caranya masih sama. Selain di copy paste seperti biasa, kita harus duplikat juga. Klik kanan pada objek, lalu duplikat simbol. Sehingga pada library, masing-masing objek ini sudah terpisah, punya namanya sendiri-sendiri. Nah, kalau copy paste biasa, sumbernya masih sama, masih satu objek itu. Makanya ketika kita ganti teksnya, button yang di sebelahnya juga ikut berubah. Nah, itu cara cepatnya ya. Bisa juga dengan membuat ulang, membuat baru, tetapi ya prosesnya agak lama.
Oke, silahkan dilanjutkan pada bagian menu materi. Setelah ini kita masuk ke halaman konten materi. Nah, itu tadi pembuatan halaman pilihan materi. Jadi tambahan sedikit dalam membuat button agar lebih cepat prosesnya. Selain di copy, harus diduplikat juga, agar sumber yang ada di library juga terpisah. Jadi satu objek, satu sumber. Nah, kalau misalnya di copy saja, lalu kita ubah hasil kopiannya itu, ya objek button yang sebelumnya juga ikut berubah, karena masih satu sumber. Nah, silahkan nanti dieksplorasi, dicoba-coba lagi. Intinya, pilihan materinya harus ada. Paling tidak lebih dari 2 atau 3 lah. Di sana saya memberikan contoh 4. Oke, silahkan dilanjutkan.